selamat datang di Vrinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga kalian diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudahan di segala sisi hidupmu. Nah, Lovelies, hari ini aku akan membuka tema ya mengenai kekuatanmu. Apa sih kekuatanmu? Terutama ya kekuatan jiwa, kekuatan spiritual. Strength kamu itu apa? Dan kamu itu next glow up-nya atau yang sedang terjadi ya nggak perlu next juga bisa dari yang dulu dan kekinian ini glow up-mu apa kayak gitu ya, walaupun glow up sering juga dikaitkan dengan penampilan fisik dan tapi itu ujung-ujungnya tetap membawa energi positif ke kamu, membawa suatu tingkat level kepedean kamu yang meningkat ya, seperti itu. Menjadi secara fisik lebih cantik, lebih ganteng, seperti itu ya, jadi kelihatan lebih muda. Oke. Nah, tapi ada juga glow up ya, yang lebih ke artinya tuh kayak ke mental health juga ya, tentang suatu istilah yang sering digunakan untuk glow up, mental health glow up menurut psikolog. Oke. Jadi mental glow up ini juga sering digunakan untuk menggambarkan kondisi mental seseorang ya, Lovelies. Jadi pengertian secara glow up mental itu seperti apa sih? Ini menurut psikolog ya, bahwa glow up mentally itu adalah bersinar secara mental, digambarkan sebagai suatu perubahan hidup seseorang baik secara emosi atau mentalnya. Dan itu mengarahkan mereka pada suatu pemulihan, healing ya, kesehatan mental secara internal dan mindset kamu berubah. Nah, itu glow up kamu. Karena kalau secara fisik kamu berubah tapi energimu kayak negatif, nah itu glow upmu juga kurang. Nah, kita akan bahas ya Lovelies mengenai hal tersebut. Ada dua pile ya. Pile satu itu batunya adalah howlite ya, howlite sama garnet. Yang ini rose quartz sama clear quartz. Tapi tetap ya, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok. Disarankan ke persona reading kalau mau lebih detail ya, di mana nomor WhatsApp-nya banyak lewat. Di chat aja di jam kerja. Oke, dan aksi yang timbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam melangkah. Oke, bagi yang baru dan belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pile 1 ya, bye. Halo pile 1, tadi kamu pilih batu ya, kristal dari howlite dan garnet. Lihat deh, garnetnya lucu ya, kayak ada love. Oke. Nah, kita akan simpan di sini. Kita akan buka mengenai kekuatanmu ya. Kekuatanmu apa sih secara spiritual, secara jiwa tuh apa? Karena itu juga menentukan glow up kamu ya, seperti itu. Nanti aku juga bahas secara fisik ya. Ini secara fisik yang kuning ya, yang dari Good Karma, ini yang dari Tarot for All Ages. Aku lihat di kekuatan jiwamu, mentalmu ya. Oke, ada the world, ada Ace of Wands, oke. Dan ada 4 koin. Oke, sebelumnya aku akan buka oracle-nya ya, Lovelies. Be spirit, sweet result await. Ada sesuatu hasil yang manis banget akan kamu ambil ya. Oke. Ada apples, adalah tentang sesuatu yang tersembunyi ya, yang ada di kamu, sesuatu yang tersembunyi seperti itu ya, karena katanya kamu kalau memakan apple itu harus dimakan semuanya ya. Oke, satu lagi tentang discovering truth, tentang menemukan suatu kebenaran, suatu pencerahan tentang suatu jalan hidup, bisa kunci kehidupan, kunci kebahagiaan, kunci cinta sejati ya. Dan di sini dikatakan you stand in the light of truth, bahwa perjalananmu sekarang itu berada dalam suatu sinar kebenaran ya. Berarti kalau kamu mengikuti cahaya tersebut, mengikuti jalan tersebut, itu kamu udah di jalan suatu
kebenaran. Oke. Nah, ini yang aku bahas adalah mengenai kekuatan jiwamu, kekuatan mentalmu. Aku rasa ya, seperti digambarkan Apples ini, kekuatan jiwamu tuh enggak terlahir seperti itu. Jadi ada kekuatan yang ditempatkan semesta ke kamu, seperti digambarkan Apples ini. Kamu banyak menelan suatu istilahnya kayak apel busuk atau pil pahit di kehidupanmu. Tapi pil pahit itu sepertinya malah menumbuhkan spiritualitasmu kalau aku lihat ya, membangkitkan spiritualitasmu, atau untuk beberapa kasus itu ada satu penguatan. Seperti itu ya. Dan di perjalanan hidupmu aku lihat ada suatu kebenaran yang akan datang kepadamu, kamu selalu diarahkan ke sana. Dimungkinkan kamu kayak menemukan suatu tower moment ya, suatu kejadian yang tower moment itu suatu kejadian di mana nggak sangka-sangka kamu mengalaminya, dan itu membuatmu kecewa, membuatmu broken hearted, karena sesuatu yang kamu bangun, sesuatu yang kamu udah pegang erat, luruh, misalnya cinta atau materi, hilang aja, luruh aja, dan menyisakanmu suatu kejatuhan, di mana kamu untuk bangkitnya itu seperti makan pil pahit. Walaupun segala sesuatu yang terjadi itu terjadi bukan terhadapmu, tapi untukmu. Karena in the end, di ujungnya, ini yang akan kamu dapatkan. Sweet results await. Suatu yang manis ada di belakang. Apakah itu? Ini kebenaran. Jadi sepertinya kamu akan mengambil satu hikmah dari pembelajaran hidupmu, apapun itu. Kejatuhan, apapun itu, di materi, di cinta. Kamu akan terlahir menjadi kamu yang baru seperti digambarkan as of one ini. Tumbuh ya, walaupun kamu jatuh. Tumbuh walaupun kamu disakitin, misalnya kayak gitu ya. Dan seperti digambarkan 4 koin ini, karena ini aku lihat ilustrasinya aja diterjemahkan secara intuisi aku ya. Kamu tuh jadi bisa melihat keadaan seutuhnya dari suatu peristiwa yang menyebabkanmu jatuh misalnya, yang menyebabkanmu broken hearted, sakit hati, kecewa. Tapi ini adalah suatu kondisi juga di mana kekuatan mentalmu, jiwamu, spiritualitasmu bisa melihat suatu masalah lebih luas. Melihat dari sisi kemanusiaan, sisi cinta, sisi kasih sayang, seperti itu ya. Karena kamu diluaskan nih. Spiritualitas kamu, mental kamu, sisi pandang kamu tuh diluaskan. Gitu ya. Layaknya burung hantu yang bisa melihat lebih dari berapa ya? Lebih dari 180 derajat. Nah, kayak gitu. Seperti itu, diluaskan kamu ya. Dan sepertinya karena di sini ilustrasinya kayak ulernya gigit-gigitan ya, itu aku kayak nangkep ya, Lovelies. Kayak nangkep kamu di dunia ini, di kehidupan ini ya, kayak bayar karma dari kehidupan masa lalu. Atau seenggaknya kalau nggak ada ya, dan kamu belum masuk ke ranah ke reinkarnasi, percaya ke arah sana, ini ada satu penguatan dari Tuhan, dari semesta. Biar kamu tumbuh terus, disakiti, jatuh, bangkit. Broken hearted, jatuh, bangkit. Seperti itu. Dan di perjalananmu mencari suatu, kayak ini hidup gue ini apa sih tujuannya, kok hidup aku seperti ini ya, beda sama orang kayak gitu ya, pasti pertanyaanmu. Nah, disinilah yang akan kamu dapatkan, discovering truth tentang kehidupan, tentang arti kamu hadir di sini di dunia, tentang arti hadirnya suatu peristiwa yang tidak mengenakan untukmu, kayak gitu. Kalau aku lihat ya dalam ini ya, untuk file 1 aku lihat seperti itu. Oke. Kebenaran itu emang seperti didapatkan dengan harga yang mahal, dengan kejatuhanmu. Tapi kekuatan jiwamu ini, seperti aku lihat di sini, bisa dimungkinkan tuh. Kamu ya punya suatu misi, di mana misinya ini sepertinya kayak jadi leader, kalau aku lihat ya. Jadi pemimpin. Nggak usah terlalu banyak ya pemimpinnya, misalnya untuk lingkungan kamu, teman-teman dekat kamu, seperti itu. Karena di sini aku lihat kamu bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa ngelihat. Bisa itu sebagai bakat spiritual ya, clairvoyant, atau bisa juga emang kamu secara
jiwa itu kuat karena kamu bisa melihat, merasakan yang orang lain nggak bisa merasakan. Kalau aku lihat seperti itu ya, keren nih Pal. Pal satu ya. Nah, berikutnya aku akan buka mengenai glow up. Nah, dari segi fisik ya, ini agak menarik, ini agak berat, tapi nggak apa-apa, emang perjalanan hidup seperti itu ya. Tower moment yang aku alami banyak banget, tapi yang paling kencang yang terakhir ya. Dan disinilah aku ketemu healing aku ya. Kamu pun juga aku rasa mengalami suatu proses penyembuhan yang lumayan kencang. Kalau aku lihat ya seperti itu. Sehingga kamu harus bangkit berkali-kali sebelum menemukan suatu ya kebenaran hidup, kenyamanan. Jadi di titik ini aku rasa kamu udah aman, udah matang. Kalau kamu masih merasa, aduh belum kak, belum bunda, aku masih kayak perlu bangkit. Nah, ini adalah hasil akhirmu di suatu kekuatan jiwa yang stabil, punya cara pandang yang lebih, punya spiritualitas yang ditanamkan lebih kuat lagi. Oke? Oke, sekarang secara fisik ya, apa sih? Ini aku benahin dulu ya, lovelies. 7 tongkat, Knight of Coin. Kamu tuh tadi aku kenceng ya di Virgo, Taurus, Capricorn ya kencengnya ya. Sama tadi itu ada di ya Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin juga ada ya Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, tapi itu tadi yang kencengnya aja lovelies. Sebentar aku cek kamera ya. Oke. Coba aku tampilkan aja ininya juga ya. Nah, glow up kamu secara fisik ya, kalau aku lihat ya, dimungkinkan, ini bisa potensi, bisa sudah terjadi dari suatu perjalanan hidup, aku rasa ya, mungkin kalau kamu sadarin bahwa kamu, kalau aku lihat, ada sesuatu yang baru. Entah itu warna rambutmu, entah itu cara kamu menata rambutmu, ya, seperti itu kalau aku lihat ya. Bisa juga itu kepengaruh dari kerjaan kamu. Misalnya kayak aku ya, aku kerjakan di proyek ya, ya orang-orang teknis gitulah, ya agak-agak cuek gitulah ya biasanya. Nggak mesti tampil bermake up yang perfect gitu ya. Karena apa? Panas men. Ya, kamu kalau bedakan aja gitu kan keringatan gatel kalau aku kayak gitu ya. Nah, sepertinya aku lihat itu ada satu perubahan penampilan dikarenakan itu nyangkut kerjaan kamu kalau aku lihat ya lovelies. Nah, di sini pun juga aku lihat ya. Ini secara fisik dulu ya. Kamu punya suatu kesadaran bahwa misalnya nih, kamu ini into art, senang ke seni misalnya, dan kamu penampilan unik banget. Kalau aku lihat seperti itu ya, seperti digambarkan cuman seperti digambarkan Ace of Coin. Menyesuaikan dengan hobi, dengan kerjaan, dengan sesuatu yang buat ya passion kamu tuh ke situ. Misalnya kalau kamu into apa ya, kayak gadget atau apapun itu kan biasanya orangnya nyeleneh, cuek-cuek, bajunya seadanya kayak gitu ya. Tapi apapun itu energimu lah yang ngebantu kamu glow up. Walaupun kamu pernah berpenampilan biasa. Karena yang penting itu energi yang dari dalam. Nah, yang lain lagi yang aku lihat ya, secara mental kamu kuat seperti digambarkan 7 tongkat. Mungkin tempaan hidup ya, apel busuk atau pilpet yang kamu rasakan ini ya, bisa saja datang dari, maksud aku datangnya tuh bisa bertahap. Kayak aku dulu misalnya dari kerjaan dulu, dari kehidupan percintaan, pacaran, kayak gitu ya, dari rumah tangga, dari bisnis. Nah, seperti itu. Tapi kamu kuat, tahan. Itu mental kamu yang aku lihat kuat. Sehingga glow up-mu yang aku lihat ini dari dalam dulu, dari mental kamu ya, mental spiritual yang hebat kalau aku lihat ya. Nah, di sini aku pun lihat juga untuk beberapa kasus ya. Kamu glow up kamu itu menarik orang-orang untuk datang kepadamu untuk ngambil hikmah dari perjalanan hidupmu. Misalnya untuk beberapa kasus kamu kayak jadi penyembuh, kamu kayak punya bakat spiritual. Kalau aku lihat ya nyambung juga ke energi ini, kartu yang 3 ini. Nah, selebihnya lagi kalau aku lihat ya,
kamu ini di perjalanan hidupmu, ya walaupun ini aku bicarakan secara fisik, ini ada energy judgment di mana kalau aku lihat ya kamu akan berjalan ya ke suatu titik di mana nanti kamu menjalankan misi jiwamu. Kayak gitu kalau aku lihat. Coba aku tarik oracle ya lovelies sebentar. Spread your wings ya, dan memang kamu seperti aku lihat di sini ditakdirkan untuk mengepakkan sayangmu, terbang sebebas-bebasnya untuk melaksanakan, untuk meraih mimpimu, untuk menjemput harapanmu. Dari Archangel Ariel, do not hold back right now, the timing is perfect and you are ready to soar. Nggak usah nunggu, nggak usah ragu, ya lakukan sekarang, waktunya tepat dan kamu ready to soar, ya siap untuk terbang ya, untuk melaksanakan suatu panggilan jiwa, panggilan hatimu ya, untuk berpenampilan apa adanya sesuai dengan yang kamu mauin. Seperti itu kalau aku lihat ya. Tuh. Ada juga aku lihat di sini ya, bisa dimungkinkan dari perjalanan hidupmu someday kamu akan ada suatu transisi dari karir. Dari Archangel Samuel, your life purpose is triggering a blessed career change. Nah, seperti aku lihat tadi ya, ada dimungkinkan beberapa dari kamu terpanggil untuk berubah suatu karir, atau karir yang lama masih kamu lakukan, tapi kamu kayak melakukan sesuatu yang sesuai dengan hasratmu. Nah, sekarang aku mau tarik lagi ya dari Shine Oracle untuk glow upmu secara fisik. Ini apa sih pesannya? Coba ya kita lihat lovelies. Set your intention with heart and soul. Lakukan apa yang kamu ingin lakukan dengan hati dan jiwamu. Benar ya? Nah, seperti ini nyambung. Karena kalau dikerjakan dengan hati, dengan jiwa, wah itu jadi kalaupun suatu kerjaannya berat, enak untuk dilakukan. Show off your sparkle and shine from the inside. Betul. Tunjukkanlah glow upmu ya, sinarmu, dan ya bersinar dari dalam. Oke, satu lagi, keep your thoughts positive. Teruslah berpikir positif ya, karena aku lihat dengan kepositifanmu, dengan kamu bersinar dari dalam, glow upmu secara fisik pun terbantu, dan kamu sepertinya menuju sesuatu hal yang positif di sini ya, menjemput mimpimu, harapanmu, apapun itu. Makasih banyak ya Pal 1 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih Rose Quartz dan Clear Quartz ya. Oke, kita lihat mengenai glow upmu ya, dan kekuatan spiritualmu, kekuatan jiwamu. Oke, ada Black Cat, ada Canary Spirit, Cleansing Water. Oke, ntar aku cek ya. Dan ini nanti ini untuk kekuatan spiritualmu yang dari Tarot for All Ages, yang dari Good Karma yang warnanya kuning ini, nanti aku lihat secara fisik itu seperti apa glow upmu ya. Oke, 9 pedang, The Fool, dan 7 tongkat. Oke. Ini aku lihat secara glow up mental, spiritual, kekuatan jiwamu ya. Oke. Nah, seperti digambarkan The Black Cat ini, bahwa kamu ini seperti digambarkan juga sama Cleansing Waters ya. Ini hampir sama, memasuki sesuatu hal yang seperti gelap banget, suatu tempaan semesta yang kencang kamu rasakan ya, yang menimpamu. Tapi sebenarnya bukan terhadapmu, tapi untukmu. Karena apa? Tujuannya adalah untuk pemurnian, Cleansing Waters, pemurnian, mengaktifkan vibrasi kekuatan kehidupanmu. Seperti itu ya. Jadi untuk meningkatkan atau untuk menginisiasi suatu kekuatan yang ada di diri kamu ya, kalau aku lihat di sini itu kamu dibersihkan. Dengan cara seperti apa? Misalnya kamu ketemu orang-orang yang misalnya ada karmic relationship di mana kuat banget ikatannya, kencang banget,
Tapi itu seperti membuatmu patah hati, broken hearted. Ketemu teman bisnis yang juga ada karmik. Jadi ketemu yang banyak karmiknya, tapi untuk membersihkan. Karena di kehidupan ini aku rasa kamu akan menjadi dirimu sendiri. Punya satu pembaharuan. Seperti The Fool ini. Ya, kamu akan menyanyikan lagumu sendiri, kamu akan menjadi dirimu sendiri. Karena kalau aku lihat di sini ya, waktu awal-awal kehidupan untuk yang pilih PAL 2 ini, aku rasa kamu kayak gini loh, yang di PAL 2 ini kamu merasa kayak you don't belong here. Kamu ngerasa kayak apa ya, kayak di dunia ini kayak aneh aja sendiri gitu loh. Bisa dimungkinkan seperti itu, kayak asing. Dimungkinkan untuk sedikit kasus, untuk beberapa orang aja, mungkin kamu starseed yang jiwanya bukan dari planet bumi. Dan seperti aku bilang, untuk kebanyakan kayaknya kamu untuk pembersihan karma, ketemu karmic relationship dan lain sebagainya. Makanya kamu kayak punya beberapa tawar momen di hidupmu, karena kamu harus punya sesuatu ngebersihin jiwamu menjadi dirimu sendiri, ya. Seperti juga digambarkan, ini adalah 9 pedang, ya. Ada gambar bulannya tuh di jendela, ya, seperti masuk kegelapan, seperti juga The Black Cat ini. Tapi ketika kamu keluar, kamu tuh return gracefully, ya, kembali dengan anggun, dengan suatu keringanan, ya, ringan banget hidup itu, ya. Dan sepertinya itu akan membawamu kemana kamu seharusnya berada, ya. Return with light in their eyes and shadow leading home, ya, seperti itu. Nah, baru ke depannya kekuatan jiwamu itu seperti digambarkan 7 tongkat ini. Cantik, glow up dari dalam, ya, mentalmu, spiritualmu, ya, seperti angsa ini cantik dong. Dan mampu menghadapi suatu kehidupan yang keras. Ya, karena ini ada purification, ada pemurnian buatmu. Seperti itu yang aku lihat, ya, untuk PAL 1 ini. Kayak gitu. Nah, tetap walaupun kamu banyak pembaharuan hidupmu, ya, banyak pemurnian di hidupmu, aku rasa ya Tuhan akan selalu bersamamu seperti digambarkan The Fool ini. Kayak kamu tuh take a leap of faith, bener-bener suatu langkah yang udah melangkah aja ke depan kayak gitu, karena Tuhan akan ngebimbing kamu. Kamu dibekali suatu intuisi yang kuat kalau aku rasa untuk yang PAL 2 ini. Karena saking banyaknya kamu masuk ke suatu kegelapan kalau aku lihat, ya, seperti Black Cat. Seperti Black Cat ini aku rasa, ya, seperti itu. Tapi ke depan, wow, kamu akan bersinar, glowing seperti Canary Spirit ini. Dan kamu tangguh, tough, kuat banget untuk yang pilih PAL 2 ini. Walaupun kamu merasa sekarang, aduh boro-boro gue gak kuat. Emang iya waktu ngejalaninnya, siapa yang kuat, ya? Hampir menyerah semuanya. Ini PAL yang aku pilih juga, ya. Hampir menyerah semua, tapi kekuatan jiwamu nanti hebat banget di sini, ya. Mungkin juga untuk beberapa kasus kamu dibangkitkan suatu kebisaan, inisiasi semesta untuk kebisaan spiritualmu, bakat spiritualmu. Tapi enggak-enggaknya, kalaupun enggak, kamu kuat. Mungkin juga kamu terlahir sebagai pemimpin, bisa. Kayak gitu, ya. Mungkin juga kamu punya misi yang memang membutuhkan suatu kekuatan mental, jiwa yang kuat. Bisa saja ya sebagai seorang ibu, seorang ayah, sebagai seorang pemimpin di suatu tempat, itu emang harus mempunyai suatu kekuatan mental yang kencang. Tapi intinya karma-karma masa lalu kamu dibersihin. Kayak gitu, ya. Oke, lovely. Coba aku sekarang buka di fisiknya seperti apa sih. Coba ini aku benahin, ya. Bisa nggak ya? Coba biar kelihatan semua. Bentar, lovely. Betul, ya. Intuisi kamu yang dikuatkan juga. Nah, nanti di sini aku lihat juga secara fisik itu kamu, ya, glow up-mu seperti apa. Coba ya, ntar. Ini aku geser ke sini, nih biar kelihatan semua. Oke. Nah, oke, ya. Kalau glow up secara fisik, aku lihat di sini, ya, ini ada 8 koin. Kamu ini sepertinya ada suatu perubahan di mana nggak banyak perubahannya untuk yang PAL 2 ini, ya, tidak seperti di PAL 1, tapi kamu ada suatu penyesuaian di mana sesuai dengan kerjaanmu, ya. Misalnya kamu, ya, kalau dokter
beda dong, rapi, bersih gitu ya. Tapi kalau orang project kayak aku ya tampil apa adanya. Boro-boro bisa bermake up, keringetan men kalau di lapangan ya, gatal kalau aku tuh ya paling pakai topi, baju-baju casual kayak gitu yang tahan kotor, tahan robekan kayak gitu-gitu ya, seperti itu kok aku lihat. Em, dan di sini aku lihat juga bahwa glow up-mu secara fisik tuh sebenarnya juga berasal dari perjalanan spiritualmu ini yang kencang banget ya. Yang terjadi di sini aku rasa glow up itu dari dalam, seperti digambarkan Queen of Swords, seperti digambarkan King of Wands. Di sini juga aku lihat kencangnya di Cancer, Pisces, Scorpio ya, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi sini kencang juga nih Aries, Leo, Sagittarius ya, walaupun ada juga yang Virgo, Taurus, Capricorn. Nah, kalau di sini aku lihat ya, kamu itu glow up-nya dikarenakan apa? Kamu berusaha untuk selalu happy, seperti digambarkan 9 piala, seperti digambarkan 7 tongkat. Jadi kamu kuat menghadapi suatu masalah apapun, yang dulunya kamu gampang stres, yang dulu kamu gampang galau gitu ya, kuat dari tempaan hidup ini. Jadi aku rasa glow up-mu itu ya, secara fisik tuh nggak banyak seperti aku bilang tadi ya, tapi dari dalam. Apalagi untuk beberapa kasus ya, kamu punya suatu bakat spiritual yang ditumbuhkan dari apa ya, kayak dari ininya, dari intuisi ya. Coba aku buka di oracle ini ya Lovelies ya, dari Archangel Oracle card. Coba kita lihat. Walaupun mungkin ya apa sih glow up kamu secara fisik nih kayak ganti gaya rambut ya, yang dulu misalnya tomboy ya mungkin sekarang agak-agak girly gitu ya, seperti itu. Yang dulu bapak-bapak yang kayaknya lusuh gitu kan, sekarang agak-agak tampil keren dong, atau mungkin malah ada yang suka nge-gym gitu ya, jadi penampilannya tuh bagus gitu loh kalau aku lihat. Peace ya, damai seperti digambarkan Nine of Cups ini, passion. Aku sih rasa glow up kamu emang kebanyakan ya mengikuti alur passion kamu apa. Kalau yang senang seni beda dong, banyak misalnya ada yang pakai tato gitu ya, atau dia kayak nyeleneh tapi keren ya, seperti itu. Nah kalau yang sukanya ke gadget-gadgetan gitu ya mungkin tampil apa adanya, tapi mungkin juga karena kalau di sini kok orangnya stylish aku lihat seperti itu ya, walaupun tidak terlalu mencolok perubahan perbedaannya kalau aku lihat. Jadi orang tuh masih mengenali kamu seperti apa adanya, dan banyak orang pasti komen, ih kamu awet muda nggak kelihatan loh, kamu udah sepantaran gue kayak gitu ya. Nah untuk yang lainnya aku lihat juga glow up kamu ini karena kamu memang dari dalamnya udah bagus, seperti digambarkan peace, damai. Damai, orang yang merasa punya energi cinta, maksud aku, itu kelihatan positifnya. Ibaratnya kamu teko yang isinya teh, ya keluar teh juga. Kalau kamu mencintai, punya energi cinta, yang energi positif, yang keluar positif dong. Beda sama orang yang suka, aduh maaf ya, sekarang nih banyak banget yang suka maki-maki di medsos, negative thinking, kayak gitu, hoax dipercaya, kayak gitu-gitu. Nah itu juga yang keluar seperti itu, makian, nyinyiran ya. Oke Lovelies, coba aku buka sekarang secara fisik pesan untuk glow up-mu ya. Turn criticism into kindness. Yes, aku rasa di kehidupanmu kamu banyak sekali yang mengkritik kamu, banyak sekali kayak tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya, tapi kamu sekarang ngebalikin itu semua dengan kebaikanmu. Get back to nature and reconnect to your hippie roots. Nah, mungkin kebanyakan orang-orang yang pilih Padua ini free spirit. Jadi energi mengatakan untuk balik lagi ke alam, terkoneksi lagi dengan alam ya, untuk membuat dirimu apa adanya, karena kamu secara natural beautiful, secara natural you are handsome, naturally you are beautiful ya, kayak gitu. Aduh aku sampai gak bisa kata-kata ya. Oke, satu lagi, awaken your authentic self and be true to you ya, be who you are, jadi dirimu sendiri, seperti itu ya. Makasih banyak loh Pile 2 sudah nonton, coba kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.